Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C jurusan manajemen dakwah akan menjelaskan sedikit tentang asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri merupakan sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui akad yang sesuai dengan syariah Islam. Maksud dari saling melindungi dan tolong-menolong ini adalah jika salah satu peserta asuransi mendapatkan musibah, maka peserta lain akan mendonasikan sebagian atau seluruh premi yang mereka bayar untuk diberikan atau untuk dibayarkan kepada peserta yang sedang menghadapi musibah tersebut sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Misalkan contoh lain adalah jika kita seorang anggota atau peserta asuransi dan kebetulan sedang mengalami suatu musibah, maka dana yang telah kita terima itu merupakan sebagian dari dana peserta lain yang dikumpulkan dan dikelola oleh pihak asuransi tersebut. Di dalam Islam, asuransi syariah ini dikenal dengan istilah takaful, takmin, atau tadhamum. Asuransi syariah ini bisa berbentuk investasi dalam bentuk aset maupun dana tabarur atau premi yang sifatnya kontributif antara sesama peserta asuransi syariah. Oleh karena itu, dana yang didapatkan harus dijamin kehalalannya dan tidak mengandung goror atau penipuan, masyir atau perjudian, riba, zul atau penganiayaan, risyah atau suap, barang haram, dan maksiat lainnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatil Hulidia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akad dalam asuransi syariah. Yang pertama itu adalah akad tabaru, kemudian yang kedua adalah akad tijroh. Langsung saja, yang pertama, akad tabaru itu memiliki banyak sekali pengertian ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja pengertian dari akad tabaru. Nah, akad tabaru ini biasanya disebut dengan akad hibah. Kenapa disebut dengan akad hibah? Karena dana yang diberikan pada akad tabaru ini adalah dana yang diberikan kepada peserta yang satu dan peserta yang lainnya dalam tujuan tolong menolong tanpa adanya tujuan komersil lainnya. Kemudian dana itu yang ada dalam asuransi syariah tadi dikumpulkan dalam satu bentuk dana. Nah, satu bentuk dana itu disebut dana tabaru. Kemudian dana itu akan diberikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan nantinya. Nah, dalam dana tabaru ini tidak ada satupun orang yang mengambil keuntungan ataupun mengambil riba dari akad tabaru ini. Nah, salah satu contoh dari akad tabaru ini ya, yang pertama itu adalah uang. Kemudian di sini ada juga barang dan juga jasa. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat jika teman kita tidak memiliki uang untuk melanjutkan kehidupannya nanti, untuk misalkannya nanti dia tidak bisa membeli kebutuhannya untuk melanjutkan kehidupannya, kita bisa membantu dia dengan sesuatu yang memang benar-benar dia butuhkan. Contohnya saja, misal dia membutuhkan uang, kita bisa memberikan dia uang. Kita bisa memberikan dia uang tanpa kita harus mengambil keuntungan dari uang yang kita berikan itu, tanpa kita harus meminta kembali, harus ada yang diberikan kepada kita gitu. Tidak sama sekali. Jadi dalam akad akad tabaru ini sama sekali tidak ada tujuan komersil, melainkan adalah tujuan tolong menolong antara peserta dengan peserta lainnya. Kemudian
Kemudian kembali lagi kepada kepada pengertian hibah. Hibah dalam dana tabaruk. Tadi hibah ini, kenapa akad tabaruk itu disebut dengan hibah? Disebut dengan akad hibah karena hibah itu adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada orang tanpa kita itu menginginkan diberikan lagi kepada orang itu gitu, tanpa meminta diberikan lagi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan akad tabaruk tadi. Contohnya juga sudah saya berikan tadi. Kemudian lanjut saja ke akad tijarah. Akad tijarah itu yang pertama adalah dimaksud dengan akad yang memiliki tujuan komersil. Biasanya ini itu dilakukan antara peserta di sini biasanya akad tijarah ini adalah perjanjian yang biasanya itu dilakukan antara peserta dengan pemilik perusahaan. Contohnya itu adalah mudharabah. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa pengertian dari mudharabah. Nah, jadi mudharabah ini adalah salah satu contoh dari akad tijarah. Kalau tadi akad tabaruk itu contohnya itu tolong menolong, seperti kita menolong orang ya sesuai dengan kebutuhan orang yang kita tolong itu. Misalkannya dia butuh uang, ya kita bisa tolong dengan uang. Mungkin dia butuh barang, kita bisa tolong dengan barang. Atau mungkin dia membutuhkan jasa kita bisa tolong dengan jasa kita sendiri. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Hayat Media. Selanjutnya adalah Wakalah bin Ujaroh. Wakalah bin Ujaroh adalah suatu jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Banyak sekali definisi tentang Wakalah bin Ujaroh, namun kita ambil secara umum. Wakalah bin Ujaroh adalah penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu di mana perwakilan tersebut selama yang mewakilkan masih hidup. Kemudian jenis wakalah bin ujaroh yang pertama itu adalah wakalah mutlaqoh, yakni mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Kemudian yang kedua wakalah al-muqayyadah, yakni menunjukkan wakil untuk bertindak atas nama dan urusan-urusan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah al-wakalah al-amanah, yakni perwakilan yang lebih dari al-muqayyadah tapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari dalam digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksana suatu akad. Kemudian yang akad selanjutnya adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Jenis mudharabah yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah, di mana sahibul mal memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insafira, NIM 180305083. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat asuransi syariah. Jadi manfaat yang diberikan asuransi syariah yang pertama itu
dikelola sesuai prinsip syariah. Jadi di setiap asuransi baik konvensional atau syariah, perusahaan asuransi akan memutar dana supaya dapat untung untuk membiayai resiko peserta asuransi tersebut. Yang kedua itu berprinsip tolong menolong. Jadi asuransi syariah memiliki rekening bersama yang disebut dana tabaru. Nah, dalam asuransi ini premi yang dibayarkan peserta akan masuk ke dalam dana tabaru yang berguna untuk saling tolong menolong antar peserta atau nasabah. Yang ketiga memiliki akad yang berbeda. Jadi asuransi syariah adalah asuransi yang menggunakan prinsip akad takaful. Yang keempat, tak kenal dana hangus. Jadi pada asuransi konvensional, ketika masa pertanggungan habis dan tidak ada perjanjian klaim dari peserta, maka data tersebut hangus. Yang kelima yaitu pengelolaan yang bersifat transparan. Jadi segala aktivitas yang dilakukan perusahaan asuransi syariah sifatnya transparan. Jadi mulai dari penggunaan kontribusi, pembagian hasil investasi, dan total dana tabaru yang bisa dibagikan apabila surplus. Dan yang keenam yaitu peserta berhak atas keuntungan. Jadi dana yang sudah dikelola tidak seutuhnya menjadi milik perusahaan, akan tetapi kembali pada peserta atau nasabah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peserta wajib zakat. Jadi hal yang tidak dilakukan oleh asuransi konvensional adalah mewajibkan pesertanya untuk berzakat. Sedangkan pada peserta asuransi syariah itu wajib. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki asuransi yang berbasis Islam, bisa menjadikan asuransi syariah sebagai pilihan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dan dimana saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan perbedaannya dari segi pengelolaan dana. Dari segi pengelolaan dana, kalau asuransi syariah itu terdapat pemisahan dana, yang dimana yang dipisahkan itu adalah dana nasabah, sehingga dalam asuransi syariah itu tidak mengenal namanya dana hangus. Kalau dalam asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana, dan juga ada beberapa produk yang bisa mengakibatkan terjadinya dana hangus. Nah, kemudian perbedaan dari segi akad yang digunakan. Dalam konvensional itu akad yang digunakan itu, asuransi konvensional akad yang digunakan berdasarkan akad jual beli. Kalau dalam asuransi syariah, akad yang digunakan berdasarkan akad tolong menolong. Kemudian cara pengoperasionalnya kalau dalam asuransi konvensional itu, dana yang terkumpul dari nasabah akan menjadi milik perusahaan asuransi. Kalau dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik nasabah. Kemudian pengoperasional kedua, perusahaan asuransi juga berhak menentukan
investasi yang telah diterima. Kalau dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi sebagai pengelola atau dalam istilah Islamnya disebut dengan mudharib, bukan sebagai pemilik dana. Kemudian yang ketiga, ada pembayaran klaim menggunakan dana perusahaan asuransi. Kalau dalam asuransi syariah, pembayaran klaim menggunakan dana kebijakan atau yang disebut dengan tabarru. Seluruh nasabah sejak awal sudah diniatkan untuk keperluan ini. Kemudian sistem pengawasan dalam asuransi konvensional itu tidak ada. Kalau dalam asuransi syariah itu ada dewan pengawas syariahnya. Kenapa harus ada? Karena supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak melenceng dari syariahnya. Kemudian ada kata dari kelompok kami, asuransi terbaik ialah asuransi yang memberikan perlindungan total sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.